Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing, masih bersama saya Riko. Namun hari ini kita masuk di segmen Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya hal-hal seputar syariah, nanti bisa lewat DM di Instagram kita yaa_astra. Insya Allah nanti akan dibahas bersama Ustadz, dan kali ini tentunya saya sudah bersama dengan Ustadz Rizza. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. insyaallah. Makasih Ustadz, ini pertanyaan dari teman-teman juga lumayan rutin dan banyak gitu, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk mereka Amin, yang amin sering ya rabbal tanya alamin. gitu. Nah, langsung aja mungkin ya Ustadz, nih ada pertanyaan pertama dari followers kita. Kayaknya dia yang nanya pasti orang tua nih Ustadz, karena pertanyaan dari beliau adalah bagaimana cara mengatur waktu jadwal murojaah untuk anak sekolah. Nah, gimana tipsnya Ustadz? Anaknya berarti masih kecil ya? Mungkin ya Iya. Ustadz, ini gak disebutin sih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Amalia yang disayangi Allah, ini luar biasa orang tua yang punya perhatian terhadap pendidikan anak, khususnya di bidang Quran ya, tahfiz Al-Quran. Jadi mengatur jadwal anak untuk tahfiz Quran ya itu bisa kita bikin rutin, misalnya setiap ba'da subuh ya. Yang pertama atau ba'da maghrib ya. Yang kedua atau yang ketiga adalah sebelum kita tidur atau istirahat. Nah, ini adalah 3 waktu yang umumnya sering digunakan oleh para orang tua untuk memurojaah anak. Intinya adalah cari waktu di mana anak kira-kira lebih nyaman dia. Walaupun kita tahu bahwa Quran harus prioritas, tetapi senyaman anak mungkin, karena anak dunianya kan masih bermain gitu ya. Syukur-syukur bisa juga di mix dengan permainan gitu ya. Ya mungkin banyak yang tokoh-tokoh parenting yang bisa memberikan contoh-contoh yang banyak terkait dengan hal ini. Tapi cari waktu yang terbaik saja, insya Allah rutin setiap hari. Dan yang paling susah biasanya keistiqomahannya. Ya kalau bisa istiqomah maka biasanya akan bisa berjalan dengan baik. Ini barakallah fik ya bagi orang tua di sahabat Amalia yang punya anak dan concern dengan hafalannya. Mudah-mudahan jadi keberkahan tersendiri fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Jadi habis subuh menjelang maghrib dan sebelum istirahat tadi. Habis subuh ba'da maghrib ya, dan juga sebelum tidur kalau misalnya dia masih belum terlalu ngantuk. Disesuaikan dengan kondisi sih, ada juga yang mungkin sore gitu ya ba'da asar atau kapan, yang penting rutinitas. Dan kondisi anak lagi nyaman untuk Lagi nyaman, murojaah ya Ustadz ya. betul. Dan jangan lupa kasih reward. Nah itu juga untuk penyemangat si anak Untuk ya Ustadz ya. menyemangati anak. Oke. Nah Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Nah ini kayaknya yang bertanya lagi agak bimbang nih. Karena pertanyaannya bagaimana dengan jawaban dari sholat istikharah Ustadz? Apakah lewat mimpi atau dari hati itu? Gimana Masya Ustadz? Allah, ya. Jadi istikharah ini merupakan salah satu wasilah ya, sarana kita yang sedang galau ya, sedang bingung menentukan pilihan. Ada 2 jalan, ya, jalan A atau jalan B. Diterima di 2 institusi atau di 2 perusahaan besar. Kita bingung nih mana yang lebih baik buat kita ya, secara agama khususnya, dan juga buat kedepannya diri kita dan keluarga. Nah, ketika kita bingung dan bimbang, maka salah satu sarananya adalah dengan sholat istikharah. Dan istikharah ini sholat yang kita lakukan cukup 2 rakaat dan membaca doa istikharah. Dan setelah itu kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami kira-kira mana nih di antara 2 pilihan ini yang terbaik buat diri kita ya. Nah, jawaban dari Allah itu bisa bervariasi. Yang pertama ada yang melalui kemantapan hati ya. Seperti seseorang yang seorang muslimah nih sedang dilamar ya, atau sedang ada yang datang ke rumahnya 2 pemuda ya, dua-duanya sama-sama baik, sama-sama soleh, dan dia bingung untuk menentukan pilihan, maka dia melakukan istikharah. Dan perlu dicatat, istikharah tidak hanya 1 kali gitu ya. Artinya selama belum ada kemantapan, tiap malam istikharah ya. Istikharah minta kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Biasanya nanti akan ada di satu titik Allah memberikan kemantapan hati kepada yang A atau kepada yang B. Bisa juga yang kedua melalui mimpi, dan ini pernah dialami oleh teman baik saya, sahabat baik saya.
dan dia diberikan sinyal oleh Allah melalui mimpi ya. Bahkan spesifik ya, namanya pun tersebut ya di dalam mimpi itu. Tapi ya ini mungkin beda orang beda case ya. Jadi ada yang melalui mimpi, ada yang melalui ketetapan hati, ada juga yang ketiga melalui isyarat-isyarat ya. Beberapa saya pernah mendengar dari seorang muslimah ketika dia dilamar oleh seseorang yang secara ekonomi tidak mapan gitu. Tapi orangnya baik dan soleh gitu. Nah setiap kali dia mau baca Al-Quran, buka Al-Quran, selalu yang ditemukan itu ayat-ayat yang menggambarkan tentang jika kamu fakir, miskin, niscaya Allah akan berikan kecukupan gitu kan. Jadi ayat-ayat yang ada kaitannya dengan jangan khawatir dengan kemiskinan, dengan kekurangan di saat-saat sekarang karena nanti Allah akan mencukupkan. Jadi itu diantara tanda-tanda, berarti ada 3 tadi ya, bisa lewat kemantapan hati, bisa lewat mimpi, bisa juga lewat isyarat-isyarat. Tapi yang penting adalah sebelum kita menemukan kemantapan hati atau tanda dari Allah, terus beristikharah, terus meminta kepada Allah, dan jangan lupa ketika Allah sudah tentukan kepada kita satu pilihan, maka ambil yang Allah tetapkan. Jangan kita sudah minta sama Allah, tapi kita milih yang lain gitu ya. Subjektivitas kita sebagai seorang hamba. Allah menentukan yang A, tapi kayaknya cakepan yang B, saya ambil aja deh gitu ya. Nanti akan ada khawatir kita Allah tidak ridho dan Allah kemudian mencabut keberkahan, dan itu bahaya sekali. Gitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kalau udah dikasih pilihan jangan protes, milih yang Iya. menurut kita baik ya Ustaz Apalagi ya. misalnya dipilih A sama B gitu kan, A atau B ya, tiba-tiba datang C, lebih cakep, ngambilnya yang C gitu ya, Masya Allah. Ya. Aduh, istikharahnya makin panjang Ustaz, pilihannya makin banyak. Iya. Oke. Ya menarik. Izin lanjut lagi Ustaz untuk Ya, pertanyaan yang ketiga. Nah ini ada seorang ibu yang ditanya oleh anaknya, berapa lama seseorang bisa jamak qashar sholat di suatu wilayah sampai dia kemudian menetap untuk menuntut ilmu, karena anaknya bertanya dan sedang kuliah di Bandung ya, ya, sampai kapan boleh jamak dan qashar gitu Ustaz. ya. Yang pertama adalah terkait dengan jarak dulu ya. Ya, ulama bervariasi, ada yang menetapkan jarak minimum 91 km, ada yang menetapkan kira-kira di ukuran sekarang 88 km, ada juga yang menyatakan 81 km. Jadi variasinya kira-kira begitu. Ya kita anggaplah kira-kira 80 sekian kilometernya. Jakarta Bandung sudah secara kilometer ya sudah masuk ke dalam kategori, kalau kita pergi ke Bandung itu kita secara definisi masuk dalam definisi safar. Yang artinya hukum-hukum safar itu berlaku. Termasuk di dalamnya kita boleh mengqashar, dan qashar itu justru sunnah. Artinya kalau kita sedang safar itu sunnahnya qashar sholatnya, bukan itmam gitu ya. Tapi tidak mengapa kalau kita mau itmam karena mungkin terbiasanya kita itmam. Nah ketika seseorang itu, ini yang kedua, berapa lama waktu seseorang itu boleh qashar. Secara pandangan ulama umum ya, itu waktunya antara 3, 4 atau 5 hari. Kita ambil tengah-tengahnya 4 hari. Jadi kalau misalnya saya niat pergi ke Bandung dan di Bandung akan stay di sana 6 hari misalnya, plus dengan perjalanan katakanlah 7 hari buat jalan-jalan, saya ada tugas misalnya, maka untuk 7 hari itu saya sudah punya niat 7 hari, sebenarnya tidak boleh jamak qashar lagi setelah saya tiba di Bandung. Kenapa? Karena niat saya 7 hari. Mengapa begitu? Karena begini, dalam sebuah riwayat itu Nabi bersabda, as-safaru itu qit'atun minal azab. Jadi safar itu adalah atau juz'un minal azab, ya, au kama qala Nabi. Safar itu adalah percikan atau bagian dari azab. Di mana orang ketika safar itu dia terampas kenyamanannya, kemudian istirahatnya, makan dan minumnya gitu. Tidak senyaman kalau kita ada di rumah. Saya juga kadang merasa begitu ya. Kadang kalau kita tugas keluar daerah pun, meskipun hotel itu nyaman, tapi tetap kok lebih enak di rumah gitu ya. Nah jadi karena faktor itulah, ketidaknyamanan itulah Allah memberikan apresiasi. Allah memberikan semacam rukhsah, diskon kepada kita. Kita boleh untuk mengqashar dan menjamak sholatnya. Nah apabila kita niat pergi ke satu tempat dan di tempat itu sudah akan mukim lebih dari 4 hari,
itu secara psikologis sudah dapet tuh kenyamanannya nanti di sana gitu. Beda dengan orang yang mau hanya 2 hari 3 hari, kan mungkin belum beres-beresnya apa segala macam, dia boleh qashar. Tapi kalau lebih dari 4 hari, berdasarkan pandangan umum ulama, maka dia sudah harus sholat secara itmam, kecuali di perjalanannya. Misalnya saya berangkat dari Jakarta jam setengah 12 gitu kan, sampai di rest area KM 72 atau KM 88 misalnya, di sana jam 1:30, maka saya boleh di sana langsung jamak qashar antara zuhur 2 rakaat plus dengan asar 2 rakaat. Tetapi begitu tiba di Bandungnya sudah, karena kita niatnya lebih dari 4 hari, kita itmam di sana. Ya, maghribnya 3 rakaat di waktunya, nanti isya'nya juga 4 rakaat di waktunya, demikian seterusnya. Besoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya' sesuai dengan waktunya. Nah, pas nanti kembali lagi ke Jakarta, dia berlaku lagi hukum jamak qasharnya di perjalanannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau studi di Bandung misalnya, di ITB misalnya, atau kampus yang lain ya, dan kemudian kita di sana stay bahkan bukan lebih dari 4 hari, bahkan mungkin bisa 4 tahun gitu ya, maka itu sudah tidak lagi berlaku jamak dan qashar di sananya. Di perjalanannya masih berlaku. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz nambahin sedikit Ustadz, ini pertanyaan kan tadi dari titik kita dari rumah berangkat ke tempat tujuan gitu. Nah, bagaimana kalau pas sebaliknya dari tempat tujuan pulang ke rumah gitu kan, di perjalanan tapi kita belum sholat gitu, cuman sampai rumah pasti kan capek perjalanan dan lain-lain, apakah kita masih kena hukum safar, masih boleh menggunakan rukhsah tadi atau gimana Ustadz? Ya, itu ada 2 pandangan ulama ya setahu saya. Ada yang menggunakan kaidah tabi li hukmil matbu. Ya, jadi sesuatu yang mengikut itu hukumnya sesuai dengan sesuatu yang diikuti. Nah, karena dia safar dari Bandung misalnya atau kota yang lain, dan di perjalanan dia saya langsung pulang aja, nanti sholat berjamaahnya di atau sholatnya di rumah saja, di jamaknya di rumah gitu ya. Ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah dia tiba misalnya zuhur dan asar. Dia berangkat sebelum zuhur gitu ya. Nah, tiba di rumah misalnya ba'da asar, karena mungkin Sabtu Ahad ya, jam gitu ya, padat merayap. Jadi dia tibanya di waktu asar. Nah, kalau dalam kondisi begitu maka dia boleh tuh hukumnya jamak qashar. Ya, jamak khususnya ya. Kalau qasharnya juga nanti ikhtilaf tuh. Jadi jamak dia boleh menjamak di perjalanan, dia tidak mengerjakan sholat, tetapi begitu dia tiba di rumah dia jamak takhir gitu. Tetapi syaratnya harus niat. Sebelum waktu zuhur habis, dia sudah harus niat, ya Allah saya niat untuk sholat jamak qashar nanti di Jakarta, di rumah misalnya begitu, itu boleh. Itu pun nanti berbeda karena sudah sampai rumah, apakah dia harus itmam ya 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar, atau boleh qashar ya. Dengan menggunakan kaidah yang tadi, sebagian mengatakan qashar. Kenapa? Karena sholat di rumah itu adalah bagian dari iringan safar ketika dia di awal, di mana masyakohnya masih, letihnya, lelahnya masih dapat, sehingga dia boleh melakukan sholatnya itu secara jamak dan qashar sebagaimana di safar. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia di perjalanan dari Bandung jam 11 misalnya sampai di Jakarta jam 1 siang. Maka ketika sampai di Jakarta jam 1 siang dan sudah sampai rumah jam 1 siang, asar pun masih lama, maka itu tidak perlu di jamak dengan asar. Kenapa? Karena dia tiba di waktu zuhur gitu. Dia sholat sesuai dengan waktunya, di waktunya, yaitu zuhur, dan kerjakan zuhur 4 rakaat seperti biasanya. Itu memang ada 2 pendapat ya. Jadi kalau sesuaikan saja bagaimana kondisi kita. Kalau kita kondisinya adalah kira-kira sampai di Jakartanya melebihi waktu asar, berangkatnya sebelum zuhur, maka diniatkan jamak di waktu asar, yaitu jamak takhir. Kalau kita belum niat, maka dianggap kita lalai dari sholat zuhur, dan nanti bukan jamak jatuhnya, qadha gitu ya. Zuhur kita kerjakan setelah sholat asar, tapi kalau jamak sesuai dengan urutannya, zuhur dulu baru kemudian asar. Masya Allah, mantap. Ya,
Mungkin itu Ustadz bermanfaat sekali untuk yang pertanyaan terakhir tadi karena kita yakin karyawan-karyawan Asra ini banyak yang ditugaskan di Masya luar Allah. kota untuk safar gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa disimak tadi penjelasan dari Ustadz Rizza sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi nanti di perjalanan sholatnya bagaimana. Nah itu tadi sudah dibahas oleh Ustadz Rizza. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Bagi yang punya pertanyaan ya untuk nanti bisa dibahas, boleh diajukan ke DM Instagram kita yaa_astra, di follow dulu tentunya agar nanti bisa dibahas pertanyaan di segmen berikutnya. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawaban hari ini. Sama-sama, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi